Mukabid dia yang selalu setia, Mukabid yang mulia umum setia yang selalu mengikuti acara ini. Hiburan apa Iya, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini dalam acara tadarus. Dan mudah-mudahan kita jemaah tadarus selalu dilindungi Allah SWT, diberi keselamatan, kesehatan, mengikuti tadarus sampai akhir dan sampai bulan puasa tamat lah. Mudah-mudahan dan pada hari ini juga kita akan bersama-sama membaca Al-Quran, dan sebelum itu nanti kita ada kultum dari Pak Waluyo. Nanti teman-teman siapkan ya, jadi siapkan Pak Waluyo, saya nanti kalau buka bit berarti ya siap satu ya Pak. Jangan lupa salawat dan salam lalu tercurah kepada junjungan kita di Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia pada zaman. Mungkin itu pembukaan dari kami, dan sekarang kultum yang dimulai oleh Bapak Wali. Enggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun ya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama kesehatannya. Tak lupa salawat dan salam agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan tabi'in dan kita sebagai pengikutnya yang setia. Alhamdulillah, Pak Kadis dan Pak Saidis dan teman-teman semuanya yang istiqomah ya, luar biasa nih ya, karena tadarus itu suatu yang sangat dianjurkan ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja ya, ada 4 keutamaan bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan ini sesuatu yang diberikan Allah sama kita kaum muslimin ya. Memang diperintahkan dulu memang waktu sebelumnya ya, hadirnya surat Al-Baqarah 153 dan 183 mengenai perintah sholat ya, ini dibully ya, jadi orang-orang dulu waktu itu ya ikutin dong gitu, ada kita katanya gitu ya, makanya Allah menurunkan surat itu ya, bahwa ini bukan tradisi orang-orang sebelum Islam ya, tapi ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya ya. Oleh karena itu perintah saum ini adalah sesuatu yang sangat sayang sama kita Allah itu ya. Makanya ada 4 akan saya sampaikan ini 4 keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah junah ya, perisai ya. Jadi kalau kita benar puasanya, maka Allah itu melindungi kita dari apa? Ya, dari kejahatan setan yang terkutuk ya, dan dari yang jelek-jelek ya. Ya, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perisai. Makanya selama Ramadan ini harus terus ya, supaya setelah Ramadan itu kita dikasih junah, dikasih perisai ya terhadap hal-hal yang mengganggu. Kalau setan itu memang tugasnya mengganggu, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai dilipat gandakan pahala, tidak terbatas dan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga dibukakan ampunan. Ya. Dibukakan ampunan untuk siang hari dan malam hari. Terus yang keempat adalah mempercepat tergabungnya doa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang tadi saya sudah jelaskan mengenai junah ya, perisai. Jadi
kalau kita benar soal puasanya itu ya, yang maka kita akan diberikan perese. Maksudnya apa? Kita namanya niat, ya, terus meningkatkan ibadah kita, ya, membaca Al-Quran seperti ini luar biasa nih, ya. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk ke sini ya. Jadi sudah tahun kedua ini bisa ikut tadarus di bulan Ramadan ya. Itu satu yang luar biasa ya, ini ya. Nah, terus kemudian jadi kalau kita benar-benar puasanya betul, ya maksudnya kita meningkatkan ibadah kita, ya, tadarus dan sebagainya, maka nanti akan diberikan junnah, ya, pelindung dari Allah dari makanya kan salah kata kita kalau kita sudah lulus ya di bulan Syawal itu murni ya, bersih ya, kita tuh seperti kain yang bersih, ya, seperti lahir kembali, ya, kalau kita, nah makanya kita harus bercita-cita seperti itu, ya. Terus yang kedua adalah dilipat gandakan, ya, tidak terbatas dan Allah sendiri yang menilainya, ya, puasa itu langsung ya Allah menilai. Nah contohnya gini, apakah hari ini atau sebelum Ramadan kemarin kita sudah punya rencana mau ngapain selama bulan Ramadan ini, ya, atau yang sekarang hari ini aja lah, ya? Setidaknya kita sudah berniat dari rumah itu mau tadarus, lumayan lah, ya. Jadi setiap pagi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sebagainya, agenda kita apa? Karena apa? Karena dilipat gandakan tuh, ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita targetkan satu hari itu berapa halaman, ya. Nah kalau sini kemarin itu lah satu surat ya, surat Al-Baqarah selesai kemarin ya. 4. Oh subhanallah, 4 juz satu hari ya. Alhamdulillah. Dan setiap huruf itu 10 kali. Kalau di bulan tambah 10 lagi jadi 100. Enggak mungkin hanya satu ya kita baca tadi ya. Itu sudah luar biasa, dilipat gandakan, ya. Terus kalau sekarang harus kita buka tuh hal-hal yang sunnah-sunnah, sholat namanya ya. Masih ingat nggak sholat yang mendampingi sholat wajib? Nah, sholat rawatib ada berapa ya? 14 sekali ya. Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, setelah duhur berarti berapa tuh? Sebelum asar sama setelah Belum bisa dan setelah bisa. setelah maghrib dan setelah isya kalau maksudnya. Itu yang rawatib, ya. Terus malam ada tarawih, ya. Terus ada tahajud, ya. Terus pagi duha. Duha itu ya kalau kita habis sholat subuh kita berzikir atau membaca Quran, terus kita sholat subuh ya, sholat fajar ya, kira-kira 1,5 jam dari subuh itu kalau kita sholat duha 2 rakaat pahalanya seperti umroh dan haji 2 rakaat. Jam 6 ya? Ya jam 6. Kalau jam 8 sampai jam 10 itu ada lagi, dia dimudahkan rezekinya itu 4 rakaat, ya. Nanti jam 10 sampai jam 12 ada lagi, ya. Nah itu yang bisa kita lakukan sebenarnya, mudah. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan, ya. Terus sholat tahajud ya, itu juga akan dilipat gandakan, ya. Jadi kalau kita punya masalah atau tidak punya masalah, itu sholat tahajud itu luar biasa. Maksudnya gini, Allah itu ya memerintahkan kepada malaikat, coba cari hambaku yang berdoa, meminta kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan, ya. Luar biasa itu. Kalau dulu SLJC ya, saudara langsung jarak jauh gitu ya. Sekarang nggak tahu apa lagi namanya. Jadi Allah itu memberikan waktu sama kita, ya. Ya kalau kita dengan bupati kan harus pakai protokol ya, nggak bisa langsung, Bu saya mau ketemu, nggak bisa. Tapi Allah yang paling tinggi itu,
membuka sama kita dan ngasih waktunya. Manusia, kamu kalau pengen menghadap kepadaku sepertiga malam terakhir, terbuka untuk aku. Ya, nah tinggal kita mau nggak menggunakannya itu, ya. Nggak usah pakai protokol, nggak usah pakai WA. Ya. Nah itu Allah itu sangat sayang sama kita. Jadi kita berdoa jangan untuk kita sendiri, ya. Kita punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya keluarga, orang tua, ya. Itu harus kita doakan, ya. Apalagi anak, ya, anak cucu dan sebagainya itu kita doakan, ya. Orang tua ya sudah meninggal, itu kita doakan supaya diampuni dosanya. Karena orang tua itu nunggu kita itu. Ya, kalau sudah meninggal itu nunggu sama kita itu. Ya, doa kita itu ya sangat ditunggu sama mereka. Ya, jadi kalau kita mengirim doa Al-Fatihah, itu kan semuanya Allah mengampuni doa orang tua kita. Itu mereka sama nunggu, nggak ada lagi. Ya, bisa tembus ke sana itu hanya itu. Ya, makanya salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya, itu penting. Akan yang bermanfaat, ya, sama jariah sama anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya kita harus mendidik anak kita supaya nanti mendoakan kita, gitu. Ya, nggak ada lagi mobil Alfa dan sebagainya nyampe, ya, hanya doa, ya, yang akan menolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu selama bulan Ramadan ini dilipat gandakan, ya, kita kesempatan ini, neraka ditutup, ya kan? Sudah dibuka, ya, sudah dibuka. Nah kita mau masuk nggak, ya, gitu kan? Ya, jadi itu yang kedua, ya, dilipat gandakan. Oleh karena itu kita harus banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang diperintahkan atau yang wajib itu sunnah, ya. Ini ke depannya. Nah tadi ya kita harus punya target nih, umpamanya kita sampai jam 2, ya, terus ngapain gitu, ya. Ya. Terus jangan lupa juga biasanya kita itu kalau sibuk itu sebelum buka, ya. Padahal sebelum buka itu ada waktu yang sangat diijabah, ya. Jangan ribut kolak, ya, berdoa. Kayaknya adalah momen, ya, momen di bulan Ramadan itu sebelum berbuka itu adalah waktu yang diijabah. Diijabah itu usah dimudahkan sama Allah kalau kita berdoa, gitu. Ya. Ya makanya di sini ada jam setengah 2, ya, masih ada waktu, ya. Beres, jam 5, ya, udah langsung nongkrong berdoa sama Allah. Mungkin yang susah ibu-ibu, ya, harus menyiapkan makanan apa dan sebagainya. Nah, nggak diatur aja sambil melakukan kegiatan itu sambil berdoa, berzikir dan sebagainya, ya. Bisa seperti itu. Jadi ini adalah waktu-waktu yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa maksudnya, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, Terus yang ketiga saya kira diampuni dosanya, ya. Jadi kalau kita berdoa dari siang itu dimudahkan, ya, kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga malamnya, ya, malamnya itu juga. Nah, kita agak salah biasanya mengenai sahur, ya, waktu sahar, ya, sebenarnya yang minta tuh waktu sahar, ya. Makanya Rasul itu menjelaskan akhirin bersahur, ya, makan. Kalau buka duluan, cepat-cepatan, gitu kan. Itu maksudnya ada apa itu? Ternyata biasanya itu 30 menit atau 20 menit sebelum imsak. Itu waktu sahar. Waktu yang barokah maksudnya. Tapi kalau sebelum itu makan malam. Bukan sahar. Ya. Makanya kalau kita kan badang-badang, udah jam 3 belum masuk itu. Kalau sekarang kan 4.38, ya. Nah jadi jangan kalau sholat jam 3 itu makan malam, ya. Nah makanya Rasul itu mengakhirkan kalau kita bersahur. Karena apa? Ada barokahnya di situ. Kita kumpulkan anak-anak, ya,
makan sambil berdoa pada saat itu. Itu yang diberikan Allah sama kita gitu. Jadi jangan sampai salah kita gitu kan ya. Mengenai ya sahur tadi ya, waktu sahur maksudnya disebutnya saat sahur makannya ini ya. Jadi itu makanya di akhir memang agak ini, tapi makanya sholatnya dulu gitu kan, dari terakhir 20 menit sebelum 30 menit sebelum subuh ya, itu waktu itu ya, waktu yang sangat barokah untuk kita ya, kita manfaatin. Jangan sampai kita sahur tapi makan malam dihitungnya sama Allah gitu. Lo sih yang jam 3 makan malam itu gitu kan ya, bukan sahur ya. Nah itu ada momen-momen yang sekehari bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan, kan dilipat gandakan. Siang hari seperti sekarang kita berdoa mohon ampun. Gak ada manusia yang gak punya dosa itu ya, semuanya pasti punya. Dan jangan bikin dosa pas bulan Ramadan ya, ngebully terus istilahnya ngerasain orang. Jangan, sayang nanti puasa kita itu ya akan sia-sia ya. Nah terus yang keempat adalah dikabulkannya doa ya. Jadi bulan Ramadan itu dibuka, dimudahkan, kita pengen apa ya, menjadi hadis sama aja deh. Gak ada lelang ya. Sudah tertutup ya. Nah terus sekda sudah ada juga ya, jadi udah tutup teman-teman ya. Jadi jangan minta itu ya, yang lain aja gitu ya. Jadi maksudnya kita ya tadi ditebolkan doa ya. Salah satu keistimewaan Ramadan itu ya udah, kita punya apa sekarang ya, punya cucu, punya apa yang sebagainya ya, kita doakan mereka, karena doa orang tua itu nggak ada batasnya ya. Makanya kita didik anak-anak kita itu, kalau dia punya sesuatu, maksudnya dia mau ujian, dia mau ada kontrak pekerjaan ya, itu ayah ibu doain ya. Itu doanya itu nggak ada batas kita ke orang tua ke Allah itu nggak ada batasnya. Makanya kita tanamkan kepada mereka ya, kalau dia punya apa sesuatu lah keinginan gitu ya, ayah aku doain. Nah gitu kan, nah kita mendoakan dengan tulus ikhlas, insya Allah anak-anak kita sukses jadi anak-anak yang soleha ya. Itu doa kita kan itu ya, mereka nggak susah ekonominya, berikan rezeki, nggak usah lewat Islam, bisa aja langsung seperti yang diberikan kepada anak-anak kita ya kan. Umpamanya saya juga biasanya kalau anak-anak sih, aku mau ada kontrak nih, ada ekspos gitu kan, bangga satu aja, jangan lupa doa Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan cadel ya, karena kena api ya lidahnya, jadi dia cadel, jadi nggak ngomong tuh nggak enak, tapi sudah ada Allah itu menurunkan kepada kita doanya Nabi Musa. Saya banyak mencoba ya, teman saya waktu S3 di Perancis ya, wilayah timur, daerah Jerman gitu ya. Ayah nggak mau ujian, udah gampang, baca doa Nabi Musa, nggak nanya itu sih. Ya, apalagi kafir mereka. Nggak nanya, cuma sekali langsung lulus katanya. Saya juga begitu ya. Saya baca, gelar semua nih bro. Jadi ada pembimbing, ada penguji dari luar. Kalau di sini enak ya, ada misalnya sidang tertutup, nggak ada sana, langsung jepet. Kalau nggak bisa habis gitu. Di sini enak ya, sidang tertutup. Kamu titik. Begitu lulus nanti baru terbuka ya kan. Di STG-nya begitu ya. Aku pernah lihat kemarin di sini. Enak banget di sini. Sana nggak bisa hancur gitu ya. Cuma saya punya Allah kan. Kafir apa mereka kan? Yang Budi lah ya. Lebih kuat kan. Udah pakai itu aja. Bener alhamdulillah. Oh Allah tuh memang sudah ngasih tahu sama kita trik-triknya. Tinggal kita ya kan yakin atau enggak. Itu aja sebenarnya. Bener tuh. Begitu sudah. Saya kan kalau mau jalan lagi, nggak ada tuh. Alhamdulillah, yang langsung lulus ya. Intinya apa? Nah, alhamdulillah sih. Makanya ke anak-anak kita ya, saudara kita, kalau ada sesuatu apa jangan lupa. Jangan penting ini ya, kita mau ekso, kita mau ceramah, kita mau apa? Mau
yes, uslah apalah itu doa Nabi Musa supaya dimudahkan. Di rumah sini orang itu ya mengerti apa yang kita sampaikan, maksudnya gitu ya, maksudnya begitu ya. Apa kalau kita ini jadi apa yang kita sampaikan tuh mudah dimengerti sama mereka. Tugas kita kan begitu. Jadi kalau kita punya ilmu, jadi gini, kalau kita punya ilmu apapun, satu ayat atau apa ya, ilmu arsip statis, kita sampaikan kepada yang lain. Kalau orang itu dia melaksanakan, maka pahalanya itu mengalir sama kita. Ya, jangan pelit sama ilmu, ya, nggak akan dibawa mati. Kecuali ilmu yang bermanfaat, itu akan dibawa sama meninggal kalau kita. Makanya kalau kita punya, maka saya seperti itu ya, apa aja lah, nggak akan berkurang punya saya gitu ya, gitu ya. Allah sedikit ya. Kalau itu sampai ini, seperti kebaikan. Kalau kebaikan itu kita sampaikan, kemudian orang itu ikut, itu pahalanya ngalir sama kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita jelaskan kejahatan, orang yang ikutin kita itu dosanya ikut kita itu. Makanya orang yang sangat banyak pahalanya itu Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang pertama 1 sampai 5 miliar sekarang pahalanya itu. Nah, maka sama guru kita juga begitu ya, sama guru, sama ini yang dulu pernah ngasih ilmu sama kita. Kita juga begitu sama anak-anak nanti ya, sama tetangga, sama apa dan sebagainya. Ilmu yang kita punya itu kita berikan sama orang. Kalau orang itu mempraktikkan, makanya gini, kalau kita menyampaikan ilmu itu nggak boleh sembarangan ya. Yang mau saya ngomong yang ngerti nggak ngerti, bukan. Kan objektif kita itu adalah orang itu mengikuti apa yang kita, atau dia melakukan apa yang kita ajarkan, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah gitu. Juga kita itu kan sebenarnya hidup ini ya. Nah, itu ada 4 tadi ya. Jadi 4 keutamaan bulan Ramadan setidaknya harus kita laksanakan sayang gitu ya. Karena kita belum tahu ya apakah sampai akhir Ramadan ya. Karena banyak juga saudara-saudara kita sudah dipanggil ya sebelumnya atau yang kemarin ya dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa sama Allah bahwa kita disampaikan nanti kalau bulan Syawal atau tahun depan ya. Karena manfaatnya, oleh karena sekarang kita diberikan Allah umur. Oleh karena itu jangan malas, rugi kan. Apa sih yang kita cari itu kan kalau bukan akhirat? Nah, nanti mobil, rumah, istri juga ditinggal semua kan ya, suami juga ya ditinggal ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, tinggal bagaimana kita. Jadi gini, saya pakai analogi, kita udah sibuk yang memudik kan, bener gak? Tapi mudik sama Allah ke akhirat sudah siapin belum kita ya, tiketnya apa dan sebagainya ya. Nah, itu harus kita jangan terbalik, kita mau mudik sudah mobil, tiket semua kalau sudah ada selama perjalanan, kalau macet mahal gitu kan. Ini pakai akhirat belum ya, kebalik kita ini ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, Pak Kadis yang sedikit ya, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyo. Jamaah tadur saya hormati, barusan Pak Mulyo mengatakan, memberikan informasi, memberi amalan bahwa kita bulan puasa itu sebagai perisai diri. Nah, jadi kata orang-orang bahwa di bulan puasa itu setan itu terikat, tapi bukan terikat, tapi terikat oleh kita, amalan kita di bulan Ramadan itu. Setan bisa terikat oleh amalan-amalan kita, jadi dia tidak bisa mengganggu kata kita mengamalkan di bulan puasa itu. Yang kedua tadi katanya lipat gandakan pahala. Nah, benar sekali itu bahwa di bulan puasa ini pahala digandakan. Maka di bulan puasa itu banyak-banyaklah beribadah. Jangan sampai tidur aja ibadah katanya. Tapi bukan tidur terus beribadah. Tapi maksudnya itu daripada ghibah, ngomongin orang lain juga tidur. Kalau tidur bangun tidur itu aliran basuri kan.
Dan yang ketiga itu diampuni dosa. Iya, kita kok sering. Jadi kita sering-seringlah di dalam bulan puasa ini bermunajat untuk diampuni dosa, karena tidak tahu dosa sedikit pun tidak tahu ya Pak ya. Karena yang namanya manusia itu pasti banyak dosa. Yang terakhir tadi dikabulkan dosanya. Nah, doa-doa. Jadi kita banyaklah berdoa, karena kalau kita banyak, yang namanya rezeki itu tidak tertakar dan tidak mungkin tertukar juga kalau kita ikhtiar ya Pak ya. Jadi begitulah teman-teman. Jadi perbanyaklah Pak Waluyo memberikan bahwa perbanyaklah ibadah di bulan puasa ini yang seperti kita lakukan itu berbeda dan nanti dibatalkan Pak. Kemudian itu mangga Pak Saifis dimulai di Al-Imran ayat 14 dan 41 14. Enggak Pak Saifis. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين